Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sejarah dan tokoh pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini sudah lama dikenal dan berkembang sangat pesat sampai sekarang. Sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini dapat digambarkan dengan berbagai pemikiran tokoh-tokoh di bidang pendidikan anak usia dini. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang cukup besar bagi kemajuan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di dunia. Sejarah dan perkembangan pendidikan anak usia dini. Perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sebenarnya mulai muncul dan berkembang sejak zaman Rasulullah tahun 570 sampai 632 Masehi. Yaitu dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anak. Misalnya, perintah memberikan nama yang baik dan mengajarkan akidah dan moral pada anak. Dalam hal ini perkembangan pendidikan anak usia dini pada zaman Rasulullah lebih menekankan pada pendidikan akidah, ibadah, dan moral. Pada tahun 1700 sampai 1850 Masehi sudah mulai dikenal program pendidikan anak usia dini. Munculnya program pendidikan anak usia dini bermula dari paham naturalis yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau dan Robert Owen menuju pendidikan taman kanak-kanak yang dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Froebel tahun 1876 Masehi. Taman kanak-kanak yang didirikan Froebel diberi nama Kindergarten Cottage dan merupakan percontohan TK yang dipamerkan pertama kali di Amerika Serikat. Berkat jasa-jasanya di bidang pendidikan anak usia dini ini, Froebel dinobatkan sebagai Bapak Taman Kanak-kanak. Perkembangan pendidikan anak usia dini yang dicetuskan Froebel tersebut berkembang pesat sampai sekarang, tidak hanya di Amerika Serikat, namun sudah merambah ke mancanegara, termasuk Indonesia. Yang lebih mengagumkan lagi, pendidikan anak usia dini saat ini menjadi perhatian serius dunia internasional. Melalui UNESCO dan berbagai organisasi pendidikan internasional lainnya. Pendidikan anak usia dini menjadi program yang legal dan mendapat kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan. Banyak pemerintah yang mengalokasikan dana secara besar-besaran demi terselenggaranya pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Di Indonesia sendiri, pendidikan anak usia dini sudah dikenal mulai zaman penjajahan. Salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1922 dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan nama Taman Lare, Taman Anak, dan berkembang menjadi Taman Indria. Perkembangan pendidikan anak usia dini berkembang cukup pesat di Indonesia pada tahun 2003, yaitu dengan ditandai masuknya program pendidikan anak usia dini pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mulai saat itu, perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini sangat besar, bahkan sekarang ini telah muncul kebijakan satu desa satu PAUD. Selain itu, para pendidik PAUD juga mendapatkan hak yang sama dengan pendidik-pendidik lainnya untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Tokoh-tokoh ternama pendidikan anak usia dini. Banyak tokoh yang telah berkontribusi sangat besar bagi perkembangan pendidikan anak usia dini. Dengan pemikiran dan perjuangannya, akhirnya pendidikan anak usia dini dapat berkembang dengan pesat sampai sekarang. Beberapa tokoh-tokoh ternama dalam pendidikan anak usia dini antara lain, 1. Nabi Muhammad. Muhammad merupakan seseorang yang paling berpengaruh di dunia, terutama di kalangan umat Islam. Menurut Hart, Nabi Muhammad adalah urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad dalam pendidikan anak usia dini mempunyai kontribusi yang sangat besar. Ajaran-ajaran yang dibawanya memberikan tuntunan dalam mendidik anak, terutama berkaitan dengan pendidikan akidah dan akhlak. Hal ini dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasulullah. Berikut ini beberapa contoh ajaran Nabi Muhammad di bidang pendidikan anak usia dini. 1. Memberikan nama yang baik. Selain mengumandangkan azan pada saat kelahiran bagi muslim, orang tua diperintahkan memberikan nama yang baik dan mengadakan penyembelihan akikah untuk anak. Rasulullah bersabda yang artinya, setiap anak digadaikan dengan akikahnya, disembelihkan binatang untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya, kemudian dicukur dan diberi nama pada hari itu pula. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Dalam pemberian nama dianjurkan menggunakan nama yang baik,
sebab nama mengandung doa untuk seorang anak. Dengan memberikan nama yang baik, berarti telah memberikan pendidikan positif sejak dini. 2. Mengajarkan akidah pada anak. Bentuk pendidikan anak yang diajarkan oleh Rasulullah ialah dengan mengenalkan anak akidah. Akidah adalah suatu bentuk keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang artinya, bukakanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya dengan kalimat La ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, perintahkan anak-anakmu melaksanakan salat pada usia 7 tahun, dan di saat mereka telah berusia 10 tahun pukullah mereka jika tidak melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. 3. Mengajarkan moral atau akhlak pada anak. Pendidikan moral bagi anak sangat penting. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan orang tua untuk mengajari anak dengan pendidikan moral. Sebagaimana hadis yang artinya, tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, ajarilah anak-anak kalian kebaikan dan didiklah mereka dengan kebaikan. Hadis riwayat Abdur Razak. Bentuk-bentuk ajaran tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan terhadap anak sudah mulai dikenalkan sejak masa Nabi Muhammad. Walaupun belum terprogram dalam bentuk pendidikan anak usia dini, akan tetapi ajaran-ajaran tersebut dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini. 2. Martin Luther. Martin Luther merupakan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi perkembangan pendidikan anak usia dini. Luther lahir pada tahun 1483 di Eisleben, Jerman dan meninggal dunia di kota yang sama pada tahun 1546. Hart memasukkan Luther sebagai 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan menempatkannya di urutan ke-23. Pengaruhnya bagi pendidikan modern saat ini yaitu dukungan publik bagi pendidikan dan mengajarkan membaca untuk semua anak. Pemikiran Luther ini memberikan gambaran bahwa kegiatan membaca harus mulai diperkenalkan sejak usia dini. Dengan demikian pendidikan anak usia dini harus mampu menjadi sarana dalam mengajarkan anak dalam membaca. 3. John Amos Comenius. Tokoh ketiga yang berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini adalah John Amos Comenius. Dia lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1592 di bagian selatan Moravia atau sekarang dikenal Republik Ceko dan wafat pada tanggal 15 November tahun 1670 di Amsterdam, Belanda. Selama hidupnya banyak kontribusi Comenius dalam pendidikan anak usia dini. Di antaranya yaitu menulis buku bergambar pertama untuk anak-anak. Selanjutnya, Comenius meyakini bahwa pendidikan harus dimulai di usia dini, karena tanaman muda dapat ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika sudah menjadi pohon, proses-proses tersebut sangat sulit dilakukan. Pengalaman yang diperoleh anak pada waktu usia dini sangat menentukan masa depan anak. Sebab, anak pada saat masih kecil lebih menekankan belajar menggunakan panca indera atau sensori motor. Untuk itu, anak-anak harus diberikan pengalaman-pengalaman yang positif melalui program pendidikan anak usia dini yang dapat merangsang sensori motornya. Dengan demikian dapat membantu perkembangan dan kesuksesan anak di masa depan. 4. John Locke. John Locke merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia yang dikemukakan oleh Hart. Dia berada di urutan 48 setelah Oliver Cromwell. John Locke lahir di Warrington, Inggris pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1704 di Inggris. Menurut Morrison, Locke sangat dikenal karena teorinya tentang tabula rasa atau kertas kosong. Maksud dari teori ini adalah lingkungan dan pengalaman secara harfiah membentuk pikiran anak. Selanjutnya, Locke mengembangkan teorinya tersebut dengan environmentalisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan intelektual dan perkembangan budaya. Melalui teori ini, John Locke ingin memberikan penegasan bahwa lingkungan sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Artinya, kemampuan anak itu sangat bergantung pada pengalaman yang didapatkan dari lingkungannya, bukan bawaan sejak lahir. Untuk itu, pendidikan harus diberikan kepada anak sejak usia dini agar anak mendapatkan pengalaman yang banyak dari lingkungannya sehingga dapat menambah kemampuan intelektual anak. 5. J. J. Rousseau.
Rousseau dilahirkan di Geneva, Swiss pada tahun 1712 dan meninggal di Ermenonville, Paris pada tanggal 2 Juli tahun 1778. Dia merupakan salah satu orang yang masuk urutan 71 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia menurut Hart. Rousseau dikenal sebagai tokoh naturalisme. Rousseau menghendaki dan mendukung gerakan kembali ke alam atau back to nature. Dengan kata lain, pendidikan anak harus dikembalikan ke alam dan terlepas dari campur tangan manusia. Dia meyakini bahwa pendidikan alamiah dapat menguatkan spontanitas dan keinginan tahuan anak menyelidiki sesuatu. Berkaitan dengan teori naturalisme Rousseau ini, tidak sedikit yang bertentangan. Hal ini dikarenakan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia. Meskipun demikian, pendapat Rousseau ini tetap mempunyai kontribusi yang positif bagi pendidikan anak usia dini, di antaranya melaksanakan pendidikan dengan pendekatan-pendekatan alamiah dan memperhatikan sifat-sifat alami anak dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain, pendidikan anak usia dini harus memperhatikan perkembangan alami dan minat anak supaya potensi yang dibawa anak sejak lahir dapat berkembang dengan optimal. 6. Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1746 di Zurich, Swiss dan meninggal dunia pada tanggal 17 Februari tahun 1827 di Bruck, Swiss. Pemikiran Pestalozzi sangat dipengaruhi oleh Comenius dan Rousseau, yaitu menekankan pendidikan alamiah. Dengan kata lain, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan alami anak. Dalam konteks ini, Pestalozzi meyakini bahwa semua pendidikan berdasar pada kesan sensorik dan pengalaman sensorik yang tepat, anak-anak dapat mencapai potensi alami mereka. Menurut Pestalozzi, pendidikan harus sejalan dengan proses alam dan didasarkan pada kesan-kesan yang didapat panca indera. Artinya, dalam pendidikan anak usia dini harus dirancang dan disesuaikan dengan minat dan potensi alami anak. Pendidik dilarang memaksa dan memperlakukan anak secara sewenang-wenang. Biarkan anak-anak tumbuh secara alami sesuai dengan tahapan perkembangannya. 7. Robert Owen. Tokoh lain yang memiliki kontribusi dalam pendidikan anak usia dini adalah Robert Owen. Dia dilahirkan pada tanggal 14 Mei tahun 1771 dan meninggal pada tahun 1858. Kontribusi Owen yaitu mendasari adanya sekolah untuk batita. Dia membuka sekolah bayi di tahun 1916 di New Lanark. Dirancang untuk menyediakan pengasuhan bagi 100 anak usia 18 bulan sampai 10 tahun saat orang tua mereka bekerja di pabrik kapas miliknya. Bagi Owen, sekolah bayi adalah cara ideal untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kecil saat keluarga mereka bekerja. Meskipun orang tua bekerja, anak harus tetap mendapatkan pelayanan pengasuhan yang baik melalui sekolah bayi. Dengan adanya sekolah bayi ini, Robert Owen berkeyakinan bahwa lingkungan sangat menentukan keyakinan, tingkah laku, dan prestasi anak. Dalam hal ini, masyarakat dapat membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini mempunyai peran penting dalam upaya memberikan layanan dan memenuhi kebutuhan anak, terutama anak yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. 8. Friedrich Wilhelm Froebel. Tokoh utama yang berkontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini adalah Friedrich Wilhelm Froebel. Dia lahir di Oberweisbach, Saksoni atau sekarang dikenal sebagai Jerman pada tanggal 21 April tahun 1782 dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 21 Juni tahun 1852. Kontribusinya dalam bidang pendidikan yaitu bidang-bidang pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan guru. Terkait pendidikan anak usia dini, Froebel mengumpamakan anak sebagai biji yang ditanam. Mulai tumbuh mengeluarkan tunas, dan tumbuh dari tanaman muda yang lemah menjadi tanaman yang siap menghasilkan buah. Oleh karena itu, dia mengibaratkan pendidik sebagai tukang kebun yang bertugas merawat tanaman muda tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di samping itu, Froebel meyakini bahwa perkembangan anak terjadi lewat kegiatan individu dan permainan. Artinya, anak-anak dapat belajar dengan baik apabila dilakukan bermain. Dengan kontribusi Froebel ini, program pendidikan anak usia dini dapat berkembang baik sampai sekarang. 9. Maria Montessori.
Lahir di Italia pada tanggal 31 Agustus tahun 1870 dan meninggal di Belanda pada tanggal 6 Mei tahun 1952. Montessori adalah seorang wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Dia sangat tertarik untuk mencari solusi pendidikan untuk masalah-masalah seperti ketulian, kelumpuhan, dan keterlambatan mental. Kontribusi Montessori dalam pendidikan anak usia dini ialah diawali dengan membuka prasekolah di Roma yang disebut dengan rumah anak-anak. Selain itu, menghasilkan sebuah metode pengajaran yang terkenal dengan nama metode Montessori. Metode ini banyak diaplikasikan dalam pendidikan anak usia dini di berbagai negara sampai saat ini. Metode Montessori merupakan metode pengajaran yang didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak belajar terbaik sendiri di lingkungan yang disiapkan dengan baik. Artinya, anak-anak belajar secara mandiri melalui media bermain yang disediakan di lingkungan belajar. Dalam konteks pembelajaran, anak harus terlibat secara mandiri dan aktif dalam berbagai kegiatan mereka sendiri. Adapun peran guru dalam metode Montessori yaitu sebagai fasilitator yang membantu memenuhi kebutuhan belajar anak. Untuk mendukung keberhasilan pembelajaran diperlukan alat bantu yang akan memudahkan anak dalam memahami setiap materi yang diberikan. Alat bantu tersebut berupa alat permainan edukatif yang secara khusus dirancang untuk anak usia dini. 10. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Dia juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi keberadaan dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ki Hajar lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat dan meninggal dunia pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta. Selain seorang pejuang kemerdekaan nasional yang gigih dan pemberani, dia juga seorang pelopor pendidikan nasional. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara telah menghasilkan konsep sistem pendidikan sejak mendirikan perguruan taman siswa tanggal 3 Juli tahun 1922. Selama masa pembuangan di negeri Belanda tahun 1913 sampai 1919, Ki Hajar Dewantara mempelajari ilmu pedagogi hingga memperoleh sertifikat sebagai pendidik Eropa. Ketika kembali ke tanah air, konsep pendidikan nasional yang dikemukakan sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, sehingga lahirlah konsep antara lain Tut Wuri Handayani, Tripusat Pendidikan, Trino, Tringo dan lain-lain yang kesemua itu harus dipelihara secara kontinu. Menurut Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dengan kata lain, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal demikian sangat sejalan dengan tujuan pendidikan anak usia dini, yaitu untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani anak supaya anak siap memasuki pendidikan selanjutnya. Dewantara menegaskan bahwa pertama kali yang harus diingat adalah pendidikan sejatinya suatu tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak. Ingin menjadi apa anak di masa depan tergantung bagaimana orang tua, pendidik, dan lingkungan membentuknya. Untuk itu, Ki Hajar sangat peduli dan perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Banyak kontribusi yang telah beliau lakukan, di antaranya yaitu dengan mendirikan sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1922. Berkat kontribusi Ki Hajar Dewantara ini pendidikan anak usia dini dapat berkembang sampai sekarang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.